Selamat siang, salam secangkir kopi. Bagaimana keadaan sedulur semua? Apakah kita sudah lebih baik? Apakah hidup kita sudah lebih baik saat ini? Jadi hari ini kita akan membahas tentang suatu kehidupan yang lebih baik. Ya, tapi kita introspeksi diri sendiri lah ya. Kita tidak membicarakan orang, ya, tapi kita coba belajar memperbaiki diri kita sendiri agar kita lebih baik. Sebab ketika kita hidup lebih baik, kita akan membawa keluarga kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kalau kita bisa membawa keluarga kita kepada kehidupan yang lebih baik, maka kita akan membawa lingkungan, bangsa negara kita ini kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi saya ini seorang aktivis, saya orang yang suka mengkritik orang, mengkritik pemerintahan, mengkritik para ulama, gitu kan, mengkritik siapapun, tetapi saya dengan cara yang elegan. Tapi saya belajar bagaimana saya bisa mengkritik orang lain, bisa berdialog dengan orang lain untuk memiliki kehidupan yang lebih baik kalau saya sendiri tidak punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupan yang lebih baik itu harus dimulai dengan diri sendiri. Jadi ada satu cerita sebelum kita memulai materi. Mahatma Gandhi pernah didatangi seorang ibu yang membawa anak. Ya, lalu sang ibu berkata, "Tuan, tolong dong, anak saya ini sering makan gula-gula. Tolong nasihati supaya dia berhenti makan gula-gula." Ya kan? Lalu Mahatma Gandhi itu berpikir sejenak dan dia berkata, "Ibu kembali lagi besok. Besok saya akan menasihati dia." Nah, besoknya si ibu kembali lagi dan membawa anaknya itu. Lalu Mahatma Gandhi itu berkata kepada anak itu, "Nak, mulai hari ini kamu tidak boleh makan gula-gula lagi." Setelah itu, ya sudah gitu. Nah, si ibu ini heran, kenapa Mahatma Gandhi cuma ngomong gitu aja harus tunggu sampai besok gitu kan. Nah, ini yang akhirnya Mahatma Gandhi bilang, "Karena kemarin saya juga masih makan gula-gula." Nah, ini sebenarnya pelajaran yang penting bagi kita semua. Mahatma Gandhi ingin memberi kebaikan kepada orang lain, tetapi dia harus lebih dahulu hidupnya lebih baik. Dia tidak bisa menasihati orang kalau dia sendiri masih tinggal di dalam sesuatu yang salah. Gitu kan? Bagaimana dia menasihatin orang lain sedangkan dia sendiri perlu nasihat. Nah, jadi itu berbeda ya, terbalik dengan dunia saat ini ya. Kita santai aja, kita kritiki diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam hidup kita juga kita sama seperti itu, tidak berani seperti Mahatma Gandhi. Ya, kita sojaim, ya. Kita tidak bisa apa-apa, kita harus menasihati orang. Kita tidak ngerti politik, kita ajarin para politikus. Kita tidak mengerti ekonomi, kita ajarin para orang ekonom gitu kan. Jadi hal-hal yang lucu lah yang terjadi sebenarnya. Tapi pelajaran tentang kisah Mahatma Gandhi ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup lebih baik, membawa bangsa ini lebih baik kalau kita tidak dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kehidupan lebih baik itu dimulai dari diri sendiri. Jadi hal yang harus kita kritiki ya sebenarnya diri kita sendiri sebelum kita mengkritik orang lain gitu kan. Nah, ini yang saya minta izin sama Pak Hidayat. Saya akan menceritakan bagaimana kisah Pak Hidayat ini memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi dia dulu di Bandung, dia ya bapaknya itu orang kaya, kerja di perusahaan Caltech, tetapi dia tidak mau kuliah dan dia memilih menikah. Dimarahilah sama orang tuanya nih. Ya udah, kalau gitu kamu bisa mandiri, kamu pintar. Sudah diizinkan untuk menikah karena dia jatuh cinta sama istrinya itu. Dan ketika dibiarkan sama orang tuanya tidak ditolong kan, karena kuliahnya terhenti dan dia harus cari kerjaan dengan putus kuliah. Dia harus menghidupi istrinya. Ya, tapi dia berusaha supaya istrinya tetap kuliah di IKIP, ya kan. Nah, ini perjuangan berdarah-darah karena dia tidak ditolong sama orang tuanya karena kondisi dia adalah dia menentang orang tuanya untuk hidup menikah, ya, meninggalkan kuliahnya gitu kan. Nah, dengan susah payah akhirnya istrinya ini berhasil lulus dari IKIP ya di Bandung. Nah, karena dia sudah menikah, istrinya ini kan sudah punya anak akhirnya. Mereka berdua, anak kedua lahiran, 3 hari kemudian istrinya diwisuda. Lalu karena istrinya ini calon guru, nah itu zaman dulu itu kan harus ada penempatan yang ditempatkan oleh pemerintah. Nah, mereka bingung.
Mereka tinggal di Bandung, ngontrak. Nah, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba mereka harus disuruh pergi ke Kalimantan, ke Papua, karena ikatan dinas? Aduh, mereka sudah stres ya. Kebetulan mereka satu kali ketemu dengan seorang pejabat dinas ya, Depdikbud, ya kan, dan memohon dengan sangat supaya istrinya itu bisa ditempatkan di Cirebon. Kenapa di Cirebon? Karena Pak Hidayat ini adalah orang Cirebon dan di sana ada rumah kosong yang bisa dia tinggali, rumah keluarga dia. Sehingga dia tidak perlu ngontrak, dia bisa memulai hidup baru di sana. Singkat cerita, orang ini menerima, oke, saya bantu gitu kan ibaratnya. Nah, semua berkas dikirim supaya si istrinya Pak Dayat ini bisa mengajar di Cirebon. Nah, dengan penuh keyakinan mereka akhirnya pindah ya, tanpa tahu sebenarnya nanti mau ditempatkan di mana, tapi punya keyakinan bahwa orang itu akan menolong istrinya Pak Dayat untuk mengajar di Cirebon, walaupun di sekolah yang nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa, yang penting kehidupan ekonomi mereka tidak ngontrak rumah gitu ibaratnya. Dengan punya anak yang harus dibiayai segala macamnya ya, akhirnya mereka pindah ke Cirebon, meninggalkan tinggal di rumah keluarganya yang kosong itu. Nah, saat tiba pengumuman bahwa penempatan istrinya ini keluar ya SK-nya ya, mereka ke Bandung lagi balik ya. Setelah semuanya apa yang bisa dijual lah, mereka pindah ke Cirebon. Nah, mereka berharap bahwa memang itu udah pasti istrinya itu akan kerja di Cirebon. Tetapi ternyata ketika istrinya keluar ambil surat SK, istrinya menangis. Nah, Pak Hidayat ini bingung, nangis. Apa yang terjadi? Nah, ternyata istrinya itu dapat tugas untuk kerja menjadi guru di SMP apa SMA 3 di Bogor gitu kan. Di SMA 3 di Bogor. Nah, ini sangat mengejutkan. Bukan cuma istri yang nangis, Pak Hidayatnya juga nangis karena di Bogor dia tidak kenal siapa-siapa. Dia harus pindah lagi ke Bogor, harus keluarkan uang lagi, sedangkan dia kerjanya belum dapat pekerjaan yang mapan gitu kan. Istrinya baru mau dapat pekerjaan. Akhirnya dengan susah payah, dengan berderai air mata, mereka harus pindah ke Bogor dan mencari ke Bogor. Ya sementara belum dapat tempat di Bogor, ya dia tinggal di rumah saudaranya di Jakarta, minta tolong supaya istrinya tidak bolak-balik Bogor Cirebon, tetapi memang bolak-balik Jakarta Bogor. Nah, ketika mencari rumah yang murah, yang bisa ditinggali dengan 4 orang keluarga gitu kan, istrinya, dia dan 2 anaknya itu kan, ternyata mahal-mahal waktu itu ya di Bogor. Ya banyak yang murah, kumuh ya. Sampai akhirnya yang mengantarkan Pak Hidayat ini cari rumah kontrakan itu, akhirnya ngomong, saya sebenarnya punya rumah, nggak apa-apa 250.000 lah setahun gitu kan, tapi kondisinya berantakan. Lalu dia lihat, wah nggak apa-apa deh, berantakan juga, yang penting rumahnya ini lebih besar lah, tidak kumuh gitu kan, cuma saya minta direnovasi saja plafonnya gitu kan, supaya tidak ngebul ya kan, ibarat tidak banyak debu dari atas plafon. Nah, singkat cerita, diberi waktulah 2 minggu untuk dia renovasi rumah itu, si pemilik rumah ya, dengan harga 250.000 waktu itu, murah sekali. Nah, tiba-tiba ternyata setelah 2 minggu Pak Dayat sudah pindah dari Jakarta ke Bogor, rumah itu masih direnovasi. Wah, dia bingung karena sudah bawa pasukan, sudah bawa semua keluarganya, perabotan segala macam, ternyata rumahnya belum bisa ditempati. Balik lagi dia ke Jakarta ya, karena ternyata rumah itu sedang direnovasi full ya kan. Nah, akhirnya setelah 1 bulan kemudian dia balik lagi ke Bogor, dia kaget, tercengang. Rumah itu luar biasa bagusnya, semuanya di keramik ya kan, tembok-temboknya dirapikan, plafonnya dirapikan ya kan, sampai sang istri pemilik rumah itu berpikir nggak jadi sewa rumah 250.000 setahun itu kepada Pak Hidayat. Tapi itulah jalan dia, akhirnya dia punya rumah yang bagus walaupun sewa ya, kontrak gitu kan. Nah, tetapi proses yang dialami Pak Dayat itu semuanya berdarah-darah, semuanya menangis-nangis, air matanya sudah kemana-mana, dia sudah dalam keadaan bingung. Tapi akhirnya sampai
Pak Hidayat itu mengenal saya di Bogor ini. Jadi dia akhirnya punya rumah. Jadi banyak cerita yang lain yang sebenarnya bisa diceritakan, tetapi intinya gini, apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup seseorang itu kita tidak pernah tahu. Pak Dayat membangkang terhadap orang tuanya dan dia harus tanggung jawab. Dia harus membiayai istrinya. Dia harus keinginannya untuk istrinya kerja di Cirebon ternyata tidak tercapai. Dia menangis. Dia harus pindah ke Bogor, menangis kali ya. Sebagai laki-laki dia banyak menangis waktu itu kan. Nah, tetapi hal yang luar biasa bahwa sekarang dia menjadi orang yang luar biasa di Bogor gitu kan. Dia banyak punya pekerjaan, dia banyak punya koneksi segala macamnya, dan dia hidup sekarang sudah punya rumah ya kan, yang di rumah sekarang itu pun dengan hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Jadi saya mau ceritakan begini. Kadang-kadang untuk kehidupan yang lebih baik itu kita diproses. Nah, proses yang dialami Pak Dayat itu banyak air mata, banyak nangis, banyak kebingungan, banyak keputusasaan yang dialami ketika dia diproses untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, sama ketika seseorang pandai besi, membuat pisau, membuat golok. Besi itu harus ditempa, dibakar dengan suhu yang lebih dari 100 derajat Celcius. Setelah itu digetok, ditempa dengan palu yang sangat besar supaya terbentuk. Demikian juga ketika orang pandai emas, membuat emas, memurnikan emas itu dengan dibakar dengan api yang 1000 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya lebih baik. Kalau tidak dibakar, emas itu warnanya putih. Tetapi ketika dibakar, emas itu warnanya menjadi kuning. Jadi mengkilap. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama, bahwa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kita harus berani melewati proses. Ya, kadang seperti Pak Dayat, seperti terseret-seret, nangis terus gitu kan. Karena apa yang diharapkan itu tidak sesuai. Tetapi setelah dia menemukan, oh ternyata dulu itu adalah proses untuk dia memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang. Dan setelah dia merenung dengan semua kejadian yang menguras air mata, keputusasaan dan sebagainya, inilah kehidupan yang lebih baik. Coba kalau dia melawan waktu itu, dia tidak menerima keadaan, dia memberontak terus terhadap kenyataan yang harus dihadapi, mungkin kehidupannya tidak lebih baik sekarang gitu kan. Nah, inilah yang jadi pelajaran bagi kita, bahwa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik itu kita harus apa? Harus mengerti kehendak Allah. Dan masalahnya kadang-kadang kita tidak pernah bertanya kepada Allah apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita itu di tangan Allah itu seperti bejana yang dibentuk. Hidup kita itu seperti di bejana yang bentuk. Bejana itu adalah seperti keramik ya. Keramik ketika dibentuk itu ditambal sulam, kalau salah dihancurkan lagi, dibentuk lagi, disalah dihancurkan, dibentuk lagi supaya bejana itu memang menjadi yang baik. Nah, zaman dulu itu bejana itu bisa jadikan tempat permata. Jadi bejana yang rapuh itu bisa menjadi tempat perhiasan, permata yang luar biasa. Jadi tubuh kita, hidup kita itu kadang dibentuk seperti bejana supaya kita memiliki kehidupan yang mulia di dalamnya, yaitu ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidupnya belum mengalami kehidupan yang lebih baik dan kita mau berproses kepada kehidupan yang lebih baik, jangan lupa untuk menyimak episode 1 tentang tujuan hidup. Ya, semua episode di channel ini itu berhubungan satu sama lain. Jadi saudara tidak bisa menyimak satu episode tanpa menyimak episode yang lain, karena semuanya berkaitan. Karena ini adalah pengajaran tentang kehidupan. Hari ini saya tidak hanya bercerita tentang diri saya, tetapi juga tentang orang lain, yaitu Pak Hidayat. Jadi channel ini bicara tentang pengalaman-pengalaman kita, bukan tentang pelajaran-pelajaran yang tidak ada kisah nyatanya. Jadi semua yang diceritakan di channel ini adalah pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah nyata kehidupan kita, supaya siapapun yang menyimak channel ini memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki tujuan hidup yang benar, memiliki kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yuk kita mulai. Bagaimana kita memulai kehidupan yang baik? Serahkannya segala sesuatunya kepada Allah. Karena kita milik Allah, diciptakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Karena itu serahkan. Ya. Mungkin Pak Dayat dulu tidak rohaniawan, tidak religius ibaratnya, sehingga dia
ketika dia dipentokkan sana, dia merasa itu sangat memberatkan bagi dia. Tetapi coba seandainya, ya, seandainya waktu itu dia bisa mendengar suara Allah, seandainya waktu itu dia bisa mengerti kehendak Allah, dia akan menjalani dengan sukacita. Ya, Allah ini akan menempatkan istri saya di Bogor, jadi saya harus siap-siap, ya kan? Karena kehendak Allah dengan kehendak manusia itu berbeda. Ya, Allah tuh punya rancangan terhadap kita, rancangan kehidupan yang lebih baik, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu yang kita harus paham. Rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kadang kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa menyelaminya, sehingga hidup kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, survei membuktikan bahwa ternyata walaupun manusia beragama ini banyak, ternyata dari hasil survei banyak yang membenci Allah karena hidupnya yang seperti itu gitu kan. Hidupnya seperti di pingpong, hidupnya seperti tidak teratur, hidupnya seperti susah terus. Akhirnya manusia itu tidak mau beragama. Akhirnya manusia tidak mau menyembah Allah. Karena apa? Karena merasa bahwa hidupnya dipermainkan. Ketika saya mendengar cerita pada ayat, aduh saya sedih sekali bahwa bagaimana Allah mempermainkan hidup dia. Ya kan? Hidupnya itu seperti dipermainkan ketika harus di Bandung, pindah ke sana sini penuh air mata dan penuh keputusasaan. Ya kan, bisa dibayangkan istrinya baru lahirkan 3 hari di wisuda dengan uang yang susah payah didapat supaya dia bisa dapat pekerjaan dan supaya kehidupan Pak Hidayat itu lebih baik. Ya. Karena pekerjaan Pak Hidayat waktu itu lebih diutamakan untuk membiayai kuliah istrinya. Bayangkan kehidupan mereka yang sulit. Mereka harus kontrak rumah. Ya kan? Jadi mereka berharap dapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mereka sendiri. Nah, sama dengan kehidupan kita juga. Kadang-kadang kita berpikir supaya keinginan kita yang jadi, keinginan kita yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Allah berkata lain. Allah ingin keinginan Allah lah yang terjadi dalam hidup kita, bukan keinginan kita sendiri. Ya, suatu apa ya? Bukannya ayat ya. Allah tuh mengatakan kepada kita bahwa setingginya langit dan bumi, rancanganmu dan rancanganku. Jadi memang rancangan Allah itu tidak pernah kita pikirkan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang ketika dia melahirkan anaknya sindrom. Hatinya hancur luar biasa. Tetapi gara-gara itu akhirnya dia melakukan pelayanan kepada ibu-ibu yang anaknya mengalami sindrom. Jadi sesuatu yang bagi dia buruk akhirnya dia bisa berbuat baik dengan keburukan yang dia terima. Sampai hari ini anaknya tetap sindrom dan istri saya mengajar kedua anaknya yang sindrom itu. Dan itu suatu perjuangan yang menguras air mata dia. Kenapa Allah izinkan anak saya seperti ini? Apa salah saya? Tetapi gara-gara itu sekarang dia menolong banyak orang yang orang tuanya yang punya anak sindrom. Nah, ini kan luar biasa. Itu kan rancangan Allah. Allah membuat seperti itu terjadi supaya kamu mempunyai moral yang lebih baik, punya hati yang lebih baik kepada orang-orang yang kesusahan, gitu kan. Nah, inilah yang harus menjadi pelajaran kita hari ini. Jadi, saudara, serahkanlah hidup kita kepada Allah, dengarkan suara Dia, ya. Nanti ke channel Insan Kamil ya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Allah, bagaimana kita menjadi seperti Allah, hidup sesuai dengan sifat Allah dan kehendak Allah. Sebab kalau bukan kehendak Allah, maka segala sesuatu akan berantakan. Segala sesuatu tidak akan lebih baik. Apapun yang kita usahakan, yang menurut kita benar itu kan menurut kita sendiri. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tetapi kalau kita mendengar suara Allah, kita mendengar apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, kita tidak akan lagi mengalami namanya dipermainkan di dalam hidup. Jadi bagi saudara-saudara yang merasa hidupnya ini dipermainkan, yang merasa hidupnya berliku-liku, naik turun tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah ada penyelesaiannya, mari mulai hari ini serahkan hidup kita kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita kan buat Dia.
untuk tujuan dia, untuk kemuliaan dia. Karena itu, mari saudara semua, kita merenung sejenak sebelum kita memulai lagi hidup kita. Apakah hidup kita sudah lebih baik? Kalau belum lebih baik, ya mulai hari ini kita serahkan kepada Allah. Serahkan semuanya. Apapun masalah kita, apapun pekerjaan kita, apapun rancangan-rancangan kita serahkan kepada Allah. Ya, kita santai, kita merenung sejenak, jangan lupa ngopi, ya kan? Kopi itu menyegarkan bagi kita, ya. Saya harap renungan kita, sharing kita pagi menjelang siang ini, kita bisa menemukan kehidupan yang lebih baik lagi dan hidup kita untuk memuliakan Allah, sehingga Allah juga dimuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Untuk terus semangat dan memiliki kehidupan yang lebih baik, yuk kita kuat dan teguh beriman.